Proyek Islam Nusantara tidak bisa dipisahkan dari proyek penjajahan. Proyek yang justru melemahkan kekuatan Islam karena mencabut Islam dari akarnya. Harus diakui, kekuatan Indonesia ada pada Islam dan kaum muslimin. Maka, cara yang paling mudah menguasai Indonesia adalah dengan terus-menerus melemahkan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Mulai dari membenturkan Islam dengan Pancasila. Setelah itu, Islam dipaksa melepaskan identitas budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan satu tujuan, agar Islam ditinggalkan oleh umatnya. Setelah umatnya meninggalkan Islam, saat itulah umat Islam akan lemah karena tidak mempunyai daya tahan saat menghadapi serangan masif yang sengaja dilakukan penjajah untuk merampok kekayaan negeri mereka. Islam hakikatnya satu. Tidak ada Islam Arab, Islam Eropa, Islam Nusantara, atau Islam-Islam yang lain. Dikotomi ini bagian dari strategi divide et impera. Selain itu, Islam Nusantara menurut Gus Najih justru bisa melestarikan kesyirikan jika Islam Nusantara ini digunakan untuk melanggengkan budaya Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Misi Islam masuk ke Nusantara adalah mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam atau mengindonesiakan Islam. Mengindonesiakan Islam artinya memaksa Islam tunduk pada batas-batas keindonesiaan, juga batas-batas kenusantaraan. Ini seperti analogi yang pernah disampaikan Kiai Haji Zainuddin. Kalau beli kopiah, mestinya disesuaikan dengan kepalanya, bukan kepalanya disesuaikan dengan kopiahnya. Jadi, mestinya Indonesia atau Nusantara yang harus diislamkan, bukan Islam yang harus diindonesiakan. Kalau itu terjadi, sama dengan menganggap orang Indonesia lebih hebat daripada Nabi Muhammad, atau bahkan menganggap lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iya? Tepat sekali, MUI Sumatera Barat dan Sumatera Utara menolak Islam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seringkali mendapatkan pertanyaan tentang Islam Nusantara. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Islam Nusantara. Yang jelas Islam Nusantara itu bukan madhab baru, bukan aliran baru, tapi Islam yang sama dengan Islam yang ada di seluruh dunia ini. Rukun Islamnya ada 5, rukun imannya ada 6, akidahnya sama, syariatnya sama. Hanya saja Muslim Indonesia, kita tahu Islam datang ke Indonesia dengan sejarah yang agak berbeda dibanding di tempat lain. Kita tahu para penyebar agama Islam di Indonesia ini membawa ajaran Islam dengan cara-cara yang damai dan juga melakukan akulturasi budaya. Nah, inilah yang dipertahankan oleh Islam Nusantara hingga saat ini, bahwa Islam yang kita anut adalah Islam yang ramah dengan budaya. Tradisi keagamaan kita berakulturasi dengan budaya setempat sehingga melahirkan budaya yang diisi oleh nilai-nilai keagamaan. Kita bisa menyebutkan tradisi tahlilan, maulid nabi, halal bihalal, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas kaum muslimin di Nusantara ini. Jadi Islamnya tetap sama dengan Islam di belahan bumi yang lainnya, tapi ada akulturasi budaya yang memang kita mengembangkan pola pikir keagamaan yang ramah dengan budaya di Indonesia, terutama apabila budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Jadi kalau ada orang yang menolaknya setelah dijelaskan argumentasi tentang Islam Nusantara, mungkin karena mereka itu menggunakan apa yang kita kenal dengan strawman fallacy, yaitu membuat teori tersendiri yang berbeda dengan argumentasi yang sudah dijelaskan, tapi kemudian mereka mengkritik sendiri, menyerang sendiri, dan lain sebagainya itu. Maka sekali lagi, Islam Nusantara itu bukan aliran, bukan madhab, tapi ciri khas kaum muslimin yang ada di Indonesia ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.